Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostic. Baru-baru ini sedang viral kedatangan Isospeed ke Indonesia, seorang gamers yang sangat terkenal di Amerika. Namun ada yang lebih penting daripada kunjungan daripada seorang gamers ini. Apa itu yang paling penting atau yang paling urgent? Jadi kalau saya ketik di Google gitu, Isospeed, nanti pasti diikuti dengan kalimat apa? Kalimat agamanya apa? Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa kita selalu kepo dengan agama orang lain? Ada beberapa kontroversi seputar Isospeed. Ada media yang mengatakan bahwa Isospeed ini beragama Islam. Nah, yang jadi pertanyaan yang sangat urgent adalah kenapa kita selalu kepo dengan agama orang lain? Itu pertanyaan yang sangat kepo. Jadi saya akan bahas pelan-pelan ya, mulai dari kenapa warga Konoha itu sangat kepo dengan agama orang lain dan kontroversi antara Reza Arab dengan Sandiaga Uno. Konon katanya ada kontroversi Reza Arab dengan Sandiaga Uno di aplikasi X atau Twitter. Kita mulai daripada kenapa warga Konoha itu sangat kepo dengan agama orang lain, termasuk agama daripada Isospeed ini atau gamers terkenal daripada Amerika ini. Mohon maaf ya, saya melihat agama seperti sekarang ini sudah seperti geng motor ya, atau gangster ya. Jadi kalau bukan geng kita, musuh gitu. Harus satu geng dengan kita. Jadi sama seperti gangster gitu. Masuknya mudah. Saya melihat agama seperti sekarang ini sudah seperti gangster ya, organisasi gangster gitu. Begitu menakutkan. Masuknya mudah, dirayu-rayu gitu, digoda-goda, dibujuk-bujuk, dijanjikan sesuatu yang halu gitu. Ya, ini hanya terjadi di Konoha ya, bukan di Indonesia. Jadi agama di Konoha itu ya, saya melihat sudah seperti organisasi gangster. Masuknya itu sangat mudah, sangat enak. Keluarnya itu susah, kita dikejar, dikata-katain, dipersekusi kalau keluar daripada organisasi gangster ini. Dan ini menurut saya itu sangat mengerikan, sangat menakutkan, dan ini sangat berbahaya. Bagi apa? Bagi kemajuan suatu bangsa. Kalau kita sudah ada geng-gengan di dalam satu negara, harusnya kan mau agama apapun kita sama aja. Yang penting tujuannya baik untuk Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan yang paling fundamental, kenapa warga Konoha atau mayoritas agama di Konoha itu selalu kepo dengan agama orang lain, termasuk agama wisatawan dari luar. Bahkan wisatawan dari luar tuh sampai tidak nyaman gitu, dikit-dikit nanya agamamu apa, Mister, agamamu apa, masuk yuk agama saya. Udah kayak itu nih guys, kayak MLM atau asuransi gitu, atau agen asuransi gitu, pengen dapat duit gitu dari situ. Nah, menurut saya ini sangat kacau. Bahkan di internet juga kalau kita ketik itu Isospeed agamanya apa, pasti muncul itu. Nah, apa penyebabnya? Hal yang paling fundamentalis itu apa? Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa hal ini bisa terjadi adalah karena waktu kita kecil, ini menurut saya itu salah doktrin ya. Waktu kecil gitu kita didoktrin bahwa agama kita yang paling benar, tidak cacat. Agama kita itu sangat bagus banget gitu, nggak ada celahnya gitu, nggak ada cacatnya gitu. Pokoknya ini yang paling bagus di dunia. Padahal kalau kita berpikir secara rasional, yang namanya agama itu pasti ada kelemahan dan kelebihan, pasti ada cacatnya. Ada. Ajarannya juga pasti ada cacatnya. Kalau kita ulik-ulik gitu, ada. Sehingga kalau kita misalnya mengkritik agama ini, maka mereka akan membabi buta. Karena apa? Karena dari kecil mereka didoktrin. Jadi salah doktrin sebenarnya. Waktu kecil itu salah doktrin. Nah, berita baiknya, orang yang terdoktrin, apa yang kita bisa pelajari secara psikologi, bisa ditanggalkan lagi. Maksudnya diubah lagi dalam otak kita. Bisa diubah. Tapi butuh effort yang luar biasa. Menurut saya, anak-anak di warga Konoha itu, khususnya agama mayoritas itu salah doktrin. Terlalu mengagung-agungkan agamanya. Padahal semua agama itu punya kelemahan dan kelebihan. Punya karakteristik masing-masing. Punya DNA masing-masing. Sehingga kalau kita mengkritik ini,
maka mereka akan membabi buta gitu, brutal. Padahal agama ini mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Nah ini nih, orang akan selalu berpikir bahwa apa sih hubungan antara agama dan kemajuan satu bangsa? Nah ini nih, logikal fallacy yang sangat parah. Agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena agama itu mempengaruhi pola pikir, mindset. Banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan agama, hukum agama, nilai-nilai agama. Bahkan kita lebih takut pada hukum agama daripada hukum negara. Itu luar biasanya doktrin agama ini, dogma agama ini. Padahal doktrin yang ditanamkan ke kita waktu kecil itu seperti doktrin yang mengatakan agama kita yang paling benar, agama lain sesat. Agama kita itu yang paling jago, yang paling suci. Sehingga ini mempengaruhi pertumbuhan dewasa kita. Dan tanpa mereka sadari, ini adalah bagian daripada politik. Doktrin yang mengatakan bahwa agama kita yang paling benar, nggak boleh keluar dari agama kita. Agama lain sesat. Agama kita yang paling suci, yang menjanjikan surga misalnya. Padahal tidak ada satupun agama yang bisa menjanjikan surga. Nggak ada. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa agama ini masuk surga, agama ini nggak masuk surga. Tuhan nggak pernah mengatakan seperti itu. Itu adalah teknik politik. Jadi agama itu secara tidak langsung, kalau kita jeli, kalau kita perhatikan, mungkin yang awam terhadap agama itu tidak mengerti bahwa agama itu sudah disusupi oleh politik. Ini adalah politik. Kenapa kita didoktrin waktu kecil itu agama kita yang paling benar itu? Karena apa? Karena waktu kecil kita didoktrin seperti itu biar kita tidak beralih ke agama lain. Biar agama ini tetap eksis dan tidak punah. Ini adalah bermuatan politik. Kenapa kita mengatakan bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci itu? Biar kita selalu setia kepada agama ini, tidak keluar daripada agama ini. Kalau misalnya kita mengatakan agama itu ada kelebihan dan kelemahannya, ya bisa aja dikritik dan segala macam. Agama kita juga nggak sempurna amat. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, pasti banyak orang yang beralih ke agama lain. Jadi makanya ada istilah yang mengatakan, oh agama ini hanya orang cerdas yang masuk ke agama ini. Ini adalah semacam trik marketing. Ini adalah hanya pemanis. Bentuknya saja yang seperti itu. Padahal kan enggak. Kalau kita jeli agama mayoritas di Konoha itu, kalau kita jeli ya, ini hanya di Konoha bukan Indonesia. Ada kelebihannya, ribut di mana-mana. Kita lihat aja fakta deh, konflik di mana-mana. Kalau ribut di mana-mana, konflik di mana-mana, berarti ada yang salah dengan manual booknya. Iya kan? Ada yang salah dengan ajarannya, ada yang salah dengan tradisi beragama. Jadi kalau kita mengkritik ini, nggak bisa. Karena waktu kecil kita itu didoktrin, dogma, dipaku, terpatri bahwa agama kita adalah agama yang paling suci. Sehingga ini secara tidak langsung diciptakan oleh orang-orang untuk apa? Ya, ciptakan yang berwenang dalam agama itu. Seperti pemuka agama untuk apa? Untuk kita tidak bisa beralih ke agama lain. Ini adalah semacam dogma atau doktrin. Biar agama itu tetap eksis. Biar agama itu tidak punah. Itu sebenarnya tujuannya. Biar tambah banyak. Itu sebenarnya tujuannya. Makanya kalau kita keluar dari agama ini, kita dikejar-kejar. Seperti gangster yang saya katakan tadi. Makanya kita dikejar-kejar. Kenapa? Karena itu. Mereka tidak mau agama ini punah. Itu tujuannya. Kalau agama ini punah, maka pemuka agamanya tidak akan bisa makan apa-apa. Tidak akan bisa menjadikan surga. Tidak akan bikin makam palsu, tidak akan bikin nasab palsu dan lain sebagainya. Sehingga kita dibodoh-bodohi menggunakan agama. Jadi kita sebenarnya kalau secara tidak langsung kita terpenjara dalam doktrin ini. Doktrin ini adalah menurut saya itu doktrin yang ada di Konoha ini adalah doktrin seperti penjara. Jadi makanya kalau datang wisatawan ke Konoha itu atau Aisospit misalnya, kita terlalu kepo dengan agamanya itu, kita berpikir apakah mereka bagian dari kita atau tidak. Kalau enggak, mari kita rekrut dia ke anggota gangster kita. Itu tujuan sebenarnya. Dalam kurung ya. Apakah kita punya tembok dengan mereka? Padahal kalau kita mau maju, ngapain sih harus naik agama? Jadi kita itu seperti mendirikan agama di dalam negara. Kita lebih setia kepada agama daripada negara. Harusnya kita lebih setia kepada negara dong. Kita menelurkan kepentingan negara daripada kepentingan agama. Tapi kan yang pada faktanya di Konoha itu kita mementingkan kepentingan agama daripada negara. Jadi ini semacam mendua. Yang mengkhianati sebenarnya negara itu ia mereka sendiri. Yang terlalu patuh terhadap aturan agama daripada aturan negara. Itu sebenarnya pengkhianat yang sebenarnya.
Kalau kita jeli, kalau kita perhatikan. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti saya dikata-katain, oh kamu anti agama, oh kamu PKI, oh kamu ateis. Kata siapa? Sedangkan ketua PKI sekalipun, Dan Aidik, itu mantan santri guys. Hatam kitab suci. Cek datanya, gak percaya. Ada datanya. Legenda Aidik, judul bukunya kalau nggak salah, Legenda Aidik. Cek datanya. Bagaimana mungkin seorang yang hatam kitab suci, hafal kitab suci, mantan santri, bisa dikata-katain ateis? Sungguh tidak masuk akal. Jadi orang yang mengatakan, oh kamu ateis, kamu tidak beragama, ini adalah untuk melemahkan orang biar tidak keluar daripada agama itu sendiri, dari ruang lingkup gangster itu sendiri. Dan ini sangat mengerikan. Dan sampai kiamat pun kita tidak akan bisa maju kalau kita mementingkan kepentingan gangster kita sendiri daripada kepentingan negara. Itu poinnya. Sehingga kita terlalu kepo dengan agama orang lain. Kita tidak bisa menerima perbedaan. Kenapa kita terlalu kepo dengan agama orang lain? Karena kita tidak bisa menerima perbedaan, terutama agama. Saya melihat agama itu udah semacam kasta gitu. Apakah dia satu kasta dengan kita? Makanya selalu ketemu sama orang itu, agamamu apa? Lihat KTP dong, agamamu apa? Sampai segitunya. Ini karena apa? Karena doktrin waktu kecil, salah doktrin. Jadi makanya nonton video ini, apapun agama kita, jangan doktrin seperti itu. Lebih baik kita doktrin anak kita itu belajar budi pekerti, sopan santun, menghargai semua agama. Bukan terpatri pada satu dogma tertentu. Itu poinnya. Padahal kalau kita jeli, kalau kita berpikir secara rasional, agama itu hanya sebatas kelahiran guys. Hanya persoalan kelahiran. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Gini, kalau misalnya kita lahir di Thailand, yang di sana mayoritasnya Buddha, bisa aja kita jadi Buddha kan? Kalau kita lahirnya di China misalnya, yang di sana itu mayoritas ateis misalnya, atau Konghucu misalnya, atau Konfusianisme misalnya, bisa aja kita jadi beragama Konghucu kan? Kalau kita lahirnya di Filipina misalnya, yang mayoritas Katolik misalnya, atau Kristen, bisa aja kita jadi Kristen kan? Kalau kita lahirnya di Korea Utara misalnya, di sana nggak ada agama, bisa aja kita tidak beragama di sana kan? Jadi agama itu hanya persoalan kelahiran. Hanya persoalan kelahiran guys. Apapun agama kita, apapun suku kita, apapun ras kita, apapun warna kulit kita, kita diciptakan oleh Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan tidak pernah mengatakan, saya hanya cinta pada agama A, saya tidak cinta agama ini. Nggak ada Tuhan mengatakan seperti ini. Ini kalau ada yang mengatakan bahwa agama kita yang masuk surga ini adalah bermuatan politik. Ini adalah agama politik. Biar agama itu tetap eksis. Agama itu tidak punah. Itu bermuatan politik. Bukan bermuatan surga itu sebenarnya. Tanpa kita sadari itu agama yang bermuatan politik. Ya ternyata agama samawi itu juga bermuatan politik ya sebenarnya. Kalau boleh jujur. Jadi kalau kita selalu menghujani kalimat-kalimat, Mister, agamamu apa? Kalau ada wisatawan datang dari luar negeri kayak I suspect misalnya, masuk ini dong, masuk agama saya dong. Jadi kita tuh bikin wisatawan tidak nyaman. Kenapa Bali sekarang masih bisa bertahan dari gempuran orang-orang bule gitu? Banyak orang bule di sana. Karena orang Bali, mohon maaf ya, orang Bali itu tidak kepo dengan agama orang lain. Bodoh amat. Mereka tidak ada kepentingan untuk mendakwah sebanyak-banyaknya biar mereka masuk agama mereka. Enggak ada. Jadi beda gitu dengan agama di Konoha gitu. Agama di Konoha kan, mohon maaf ya, malah lebih mirip seperti gangster gitu. Masuknya mudah, keluarnya susah. Jadi itu yang saya lihat di agama mayoritas di Konoha ya. Sekarang kita kembali ke kontroversi antara Raja Arab dengan Pak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata. Jadi Pak Sandiaga Uno mengatakan atau mengucapkan terima kasih di aplikasi X atau Twitter, dan Raja Arab membalas di komentar tweetan daripada Pak Sandiaga Uno ini. Dia berterima kasih karena iSoSpeed ini memperkenalkan budaya Indonesia keluar, dan Raja Arab pun mengatakan, Pak kemana aja? Aku yang berjasa mendatangkan iSoSpeed, menggunakan relasi finansial dan sebagainya, Bapak kemana aja? Nah, konon katanya Pak Sandiaga Uno minta maaf. Ya, saya mengapresiasi apa yang
dikatakan oleh Reza Arab ini dan Pak Sandiaga Uno. Saya melihatnya mereka ini dua orang yang hebat ya. Saya tidak menyalahkan Reza Arab dan Pak Sandiaga Uno, saya tidak menyalahkan mereka berdua. Dan apa yang kita ambil daripada masalah ini? Ada yang lebih urgent seperti saya katakan tadi itu. Apa yang lebih urgent daripada sekedar ada gambar terkenal datang ke Indonesia itu? Apa yang paling penting? Yang paling penting itu adalah kesadaran kita. Jadi kita tuh jangan kampungan dalam beragama deh. Kalau ada wisatawan itu jangan kita tanyain, oh mister masuk agama saya ya, agamamu apa? Masuk agama saya dong, mister, minta duit dong. Pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang kampungan deh. Kampungan ini justru mengusir wisatawan. Sampai kapan kita seperti itu guys? Zaman sudah berubah. Kenapa kita terlalu kampungan dalam beragama? Kalau misalnya kita dapat orang mau masuk ke agama kita, kita sangat bangga, punya pahala dan lain sebagainya. Emang surga itu jaminan masuk surga? Bukan, maksud saya agama itu jaminan masuk surga. Enggak ada. Tuhan tidak pernah mengatakan, oh karena kamu ateis, karena kamu agnostik, kamu karena agama lokal, kamu agama impor, agama lain dan sebagainya. Mereka tidak, atau Tuhan tidak mengatakan bahwa saya hanya melakukan agama tertentu, saya hanya memasukkan agama ini ke surga. Gak ada Tuhan mengatakan seperti itu. Gak ada. Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang bermuatan politik. Kalau ada yang mengatakan, oh masuk agama saya, kamu masuk surga, auto masuk surga. Ini tujuannya apa? Untuk memperbesar komunitas agamanya, biar eksis terus, biar tidak punah. Itu tujuan sebenarnya. Itu rahasia sebenarnya. Oke, sekian video ini. Saya Ray Agnostik. Salam rasional.